Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sangat menarik. Anda telah memberikan kami setumpuk kutipan ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran, dan misi kita hari ini adalah membedah tuntas satu konsep yang menjadi jantungnya, yaitu konsep ibadah. Kita akan coba susun puzzle ini dari awal, ya, langsung dari sumbernya, tanpa asumsi apapun. Apa sih sebenarnya esensi ibadah itu? Bentuknya kayak gimana? Dan yang paling penting, seberapa jauh jangkauannya dalam hidup seseorang? Oke, mari kita mulai bedah bersama. Tepat sekali. Dan tantangan yang menarik di sini adalah kita akan batasi diri kita hanya pada teks yang ada di depan kita ini. Jadi kita nggak akan bawa interpretasi dari luar, kita cuma akan lihat pola apa sih yang muncul dari ayat-ayat ini sendiri. Jadi kayak detektif teks gitu ya? Nah, persis. Kita coba pahami bagaimana konsep ibadah ini membangun dirinya sendiri, dari pernyataan paling dasar sampai visi yang paling luas. Oke, kalau begitu, mari kita mulai dari titik yang paling fundamental. Sebuah kalimat yang mungkin diucapkan jutaan kali setiap hari oleh umat muslim di seluruh dunia, yang ada di awal sumber Anda. Surah Al-Fatihah, ayat kelima. Ayatnya berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Sekilas kedengarannya sederhana ya, tapi sepertinya ada yang lebih dalam di sini. Betul. Penempatannya itu kuncinya. Pernyataan hanya kepadamu kami menyembah, ini kan nggak muncul tiba-tiba. Dia datang setelah serangkaian pengakuan dan pujian kepada Tuhan. Maksudnya setelah ayat-ayat sebelumnya. Iya, setelah pengakuan Tuhan sebagai pencipta semesta alam, maha pengasih, maha penyayang, dan raja di hari pembalasan. Jadi ini bukan kayak perintah yang turun dari langit di awal-awal ya. Ini lebih kayak sebuah respons. Seakan-akan teksnya bilang, setelah kamu mengakui semua keagunganku ini, bukankah kesimpulan logisnya adalah ini? Nah, itu dia. Ibadah di sini diposisikan sebagai sebuah konsekuensi logis, bukan kepatuhan buta. Ini sebuah pengakuan yang lahir dari kesadaran. Dan yang lebih menarik lagi, kalimat itu langsung nyambung dalam satu napas dengan dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Benar juga. Kenapa ya keduanya harus digandeng seerat itu? Menyembah dan minta tolong. Kayak nggak bisa dipisahkan. Karena ini mendefinisikan seluruh dinamika hubungan. Kami menyembahmu, itu kan pengakuan atas keagungannya yang absolut. Oke. Sementara kami memohon pertolonganmu adalah pengakuan atas kelemahan dan ketergantungan kita yang absolut. Jadi dalam satu kalimat pendek, kita mendeklarasikan kemahakuasaan Tuhan dan pada saat yang sama mengakui posisi kita sebagai hamba yang butuh pertolongan. Satu paket ikrar ketergantungan gitu ya? Persis. Oke. Jadi, di Al-Fatihah ini nuansanya sangat personal. Pakai kata kami, seolah-olah ini ikrar sebuah komunitas yang lagi ngobrol langsung sama Tuhannya. Tapi dari sini, cakupannya tiba-tiba meluas secara drastis kan? Ada satu ayat di mana panggilannya bukan lagi untuk kami, tapi untuk semua orang. Anda merujuk ke surah Al-Baqarah ayat 21, sebuah pergeseran audiens yang sangat signifikan. Ayatnya berbunyi, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, itu dia. Ini kayak pengumuman di alun-alun kota untuk semua orang kan? Nggak peduli siapa mereka atau dari mana asalnya. Berarti konsep ibadah, ini bukan cuma urusan internal sebuah kelompok, tapi panggilan universal. Dan coba perhatikan lagi alasannya. Teks ini nggak bilang sembahlah aku karena ini tradisi atau karena aku yang paling kuat. Argumennya jauh lebih mendasar dan personal. Gimana tuh? Sembahlah dia yang telah menciptakanmu. Ini argumen eksistensial. Teksnya seolah menantang setiap pendengarnya buat nanya, aku ini dari mana? Siapa yang kasih aku kehidupan? Dan jawaban dari pertanyaan itulah yang jadi dasar perintah ibadah ini. Lalu di ujung ayat itu ada tujuan yang spesifik. La'allakum tattaqun, atau agar kamu bertakwa. Saya sering banget dengar kata takwa ini. Tapi apa artinya dalam konteks ini? Apa ibadah itu cuma alat untuk mencapai kondisi takwa ini? Itu cara yang sangat bagus untuk melihatnya. Ibadah di sini digambarkan sebagai sebuah proses, semacam latihan spiritual. Tujuannya bukan cuma menyelesaikan gerakannya, tapi untuk membentuk sesuatu di dalam diri, yaitu takwa. Dan takwa itu sendiri apa?
Takwa itu bisa diartikan sebagai kondisi kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan, semacam kewaspadaan spiritual yang bikin seseorang jadi hati-hati dalam bertindak. Jadi, ibadah itu medium transformasi untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi itu. Oke, jadi ibadah itu perintah universal sebagai konsekuensi dari penciptaan. Tapi itu memunculkan pertanyaan berikutnya yang sangat fundamental, yang ditegaskan berkali-kali di ayat-ayat ini. Untuk siapa sebenarnya semua ini? Dan kayaknya teks ini sangat nggak mau ada keraguan sedikit pun soal itu. Sangat tidak mau. Ini benang merah yang paling tebal di seluruh sumber yang Anda berikan. Perintah untuk beribadah itu hampir selalu datang dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Larangan untuk menyembah selainnya. Ini inti dari tauhid. Keesaan Tuhan. Betul. Misalnya di surah Ali Imran ayat 64 ada seruan untuk kesepakatan bersama. Alla na'buda illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Artinya, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Penekanan pada sesuatu pun itu kedengarannya absolut banget ya. Nggak ada ruang abu-abu. Tapi kemudian ada ayat lain yang kayaknya bawa ini ke level yang lebih dalam lagi. Bukan cuma soal siapa yang disembah, tapi juga bagaimana niat kita. Saya lihat di surah Az-Zumar ayat 2-3. Benar, di sana dikatakan fa'budillah mukhlisan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Nah, di sini ada kata kunci baru yang kuat sekali, mukhlis atau ikhlas. Ini kedengarannya lebih dari sekedar menyembah Tuhan yang benar. Berarti, sebuah ibadah bisa jadi salah, bukan karena tujuannya, tapi karena niat di baliknya. Misalnya, orang sholat, tapi biar dilihat soleh sama tetangga. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Ayat ini memperkenalkan dimensi internal yang krusial. Teks ini seolah-olah bilang ada dua pos pemeriksaan untuk ibadah. Pos pertama, alamatnya benar nggak? Ditujukan hanya kepada Allah? Oke, cek. Kalau iya, lanjut. Pos kedua, paket yang dikirim itu murni nggak? Niat dibaliknya tulus hanya untuknya, atau tercampur sama keinginan buat dipuji, buat dapat keuntungan duniawi, atau motivasi lain. Kalau paket yang nggak murni, menurut ayat ini, ya nggak akan sampai. Jadi, ibadah yang valid itu harus eksklusif secara vertikal, hanya untuk Tuhan, dan murni secara internal, hanya karena Tuhan. Kedua syarat ini nggak bisa ditawar. Persis. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama yang disebut tauhid. Oke, kita sudah bahas mengapa dan untuk siapa. Sekarang pertanyaan praktisnya. Jadi, ibadah itu ngapain aja? Apakah ini cuma soal perasaan dan niat di hati? Sumber-sumber yang Anda berikan ternyata jawabannya sangat konkret dan terstruktur. Sangat konkret. Teks-teks ini menjabarkan pilar-pilar ritual yang jadi fondasi. Yang paling sering muncul berpasangan itu sholat atau ritual doa dan zakat atau pemberian wajib. Keduanya hampir selalu disebut barengan kayak satu paket. Seperti di surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Kata kerjanya sangat aktif dan fisik ya. Dirikanlah, tunaikanlah, rukuklah. Ini bukan konsep, tapi tindakan. Dan penggandengan sholat dan zakat ini mengirimkan pesan yang sangat kuat. Hubungan vertikalmu dengan Tuhan, yaitu sholat, itu belum lengkap atau bahkan dipertanyakan kalau nggak tercermin dalam hubungan horizontalmu dengan sesama manusia, yaitu zakat. Menarik sekali. Jadi seolah-olah pesannya, hubunganmu sama Tuhan itu belum beres kalau hubunganmu sama tetanggamu yang kesusahan masih berantakan. Nah itu dia, keduanya harus jalan bareng. Ibadah yang sejati, menurut pola ini, nggak bikin seseorang jadi pertapa yang egois secara spiritual. Justru sebaliknya, harusnya bikin seseorang lebih peka dan peduli sama kondisi sosial di sekitarnya. Selain sholat dan zakat, kita juga nemu pilar-pilar lain kan? Ada haji, ziarah ke Baitullah, dan puasa. Dan di sini ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Untuk haji, di surah Ali Imran ayat 97 disebutkan, Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup. Betul, ada syarat kemampuan di sana, baik finansial maupun fisik. Lalu untuk puasa, di surah Al-Baqarah ayat 187, ada instruksi yang sangat presisi.
Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian, sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ada batasan waktu yang jelas. Jadi kalau kita lihat polanya, ibadah-ibadah ritual ini sangat terstruktur. Ada aturan mainnya, ada waktunya, ada syaratnya. Bukan sesuatu yang bisa dilakukan sesuka hati. Orang. Oke, kita sudah punya pilar-pilar yang sangat jelas ini. Sholat, zakat, puasa, haji. Sejujurnya, ini kedengarannya kayak checklist ibadah. Apa memang sesederhana itu? Kalau seseorang sudah melakukan 4 hal ini dengan benar, tugasnya sebagai hamba selesai. Rasanya ada sesuatu yang kurang. Itu pertanyaan yang sangat krusial. Dan Anda benar, kalau konsep ibadah berhenti di situ, ia akan terasa sangat mekanis dan terbatas. Tapi disinilah kita menemukan satu ayat dalam sumber Anda yang seolah meledakkan semua batasan itu dan mengubah segalanya. Ayat yang mana tuh? Al-An'am ayat 162. Ayatnya berbunyi, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terjemahannya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadah ritualku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Wow, dari menyebut sholatku sesuatu yang sangat spesifik, langsung lompat ke hidupku dan matiku. Ini lompatan konseptual yang luar biasa besar. Ini adalah deklarasi totalitas. Ayat ini menggunakan pilar-pilar ritual kayak sholat dan nusuk sebagai titik awal, sebagai fondasi. Tapi kemudian dia bilang, jangan berhenti di situ. Cakupannya diperluas secara dramatis sampai mencakup seluruh rentang eksistensi kita, mahyaya atau hidupku dan mamati atau matiku. Jadi artinya dalam praktek gimana? Apakah ini berarti bekerja di kantor dari jam 9 sampai jam 5 itu bisa jadi ibadah, atau mendidik anak, atau bahkan hal-hal sepele kayak menjaga kebersihan lingkungan? Tepat. Inilah pergeseran paradigma dari ibadah sebagai sebuah kegiatan yang terjadwal menjadi ibadah sebagai sebuah keadaan atau orientasi hidup. Dari sesuatu yang Anda lakukan di waktu-waktu tertentu, menjadi jati diri Anda setiap saat, dimanapun Anda berada. Ayat ini membuka kemungkinan untuk mengubah setiap tindakan yang tadinya dianggap duniawi jadi bernilai spiritual. Itu pemikiran yang luar biasa besar. Maksudnya, setiap hal, dari cara kita balas email di kantor, sampai cara kita dengarkan keluhan teman, itu bisa jadi bagian dari ibadah. Ini secara fundamental mengubah cara kita memandang seluruh hidup. Batasan antara yang sakral sama yang profan jadi tipis sekali, bahkan mungkin hilang. Benar, seluruh hidup jadi kanvas untuk pengabdian. Meja kantor bisa jadi sajadah, ruang kelas bisa jadi mihrab, selama niat dan tujuannya dipersembahkan lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Inilah visi puncak dari konsep ibadah yang disajikan oleh teks-teks ini. Jadi, setelah kita telusuri sumber-sumber ini bersama, kita lihat sebuah gambaran ibadah yang sangat kaya dan berlapis-lapis ya. Perjalanan kita dimulai dari sebuah ikrar ketergantungan yang intim di surah Al-Fatihah. Kemudian, ikrar itu meluas jadi panggilan universal untuk seluruh umat manusia, yang dasarnya argumen rasional tentang penciptaan. Panggilan ini kemudian dibingkai dengan sangat ketat oleh prinsip keesaan Tuhan yang absolut dan keharusan niat yang murni. Dari sana, kita melihat manifestasi konkretnya dalam pilar-pilar ritual yang terstruktur dan disiplin. Sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang memberikan kerangka bagi kehidupan seorang hamba. Dan puncaknya, kita sampai pada sebuah visi di mana kerangka itu nggak lagi jadi penjara, tapi jadi landasan untuk melompat lebih tinggi. Sebuah visi di mana seluruh hidup dan mati, setiap momen dan tindakan bisa diintegrasikan jadi satu kesatuan ibadah yang utuh. Apa yang paling menonjol bagi Anda dari keseluruhan perjalanan ini? Keseimbangan yang indah antara struktur dan kebebasan. Di satu sisi ada pagar yang jelas dalam bentuk ibadah ritual. Aturan mainnya tegas, ngasih kita fondasi, disiplin, dan pengingat yang konstan. Tapi di sisi lain, di dalam pagar itu, lapangan bermainnya seluas kehidupan itu sendiri. Maksudnya? Ada kebebasan tak terbatas untuk berkreasi, untuk mengubah setiap tindakan sehari-hari jadi sesuatu yang bernilai di hadapan Tuhan. Keduanya nggak bertentangan, justru saling melengkapi. Dan kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, yang muncul langsung dari ayat terakhir tadi. Kalau seluruh hidup bisa jadi ibadah, apa sebenarnya saklar yang mengubahnya? Apa yang bedain antara sekedar bekerja dan bekerja sebagai ibadah?
Atau antara makan untuk kenyang dan makan sebagai ibadah? Di mana letak sihirnya yang mengubah tindakan duniawi menjadi sebuah pengabdian yang bernilai spiritual? Coba Anda renungkan. Sampai jumpa di penelaahan berikutnya.